Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya. Selanjutnya ayat surat Al-Baqarah ayat 165 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan atau saingan-saingan bagi Allah, yaitu berupa sembahan-sembahan. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan palsu itu seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang beriman, cintanya kepada Allah lebih besar daripada orang-orang kafir. Daripada cintanya orang-orang kafir kepada Allah. Walau yaralladzina zalamu, orang-orang yang zalim tadi, yang maksudnya menyembah selain Allah itu, jika mereka melihat azab, maka mereka akan menyesal. Walau yaralladzina zalamu izaronal azab annal quwwata lillahi jami'a. Dan mereka masih akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha pedih siksaannya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa di antara manusia itu ada yang menjadikan Tuhan selain Allah. Ada menjadikan sembahan selain Allah. Dan mereka mencintai sembahan itu seperti mereka mencintai Allah. Kita tahu kaum Quraisy pada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka juga menyembah Allah, tapi juga menyembah Tuhan-Tuhan palsu. Mereka juga menyembah patung. Ya. Adapun orang yang beriman, cintanya kepada Allah itu jauh lebih besar daripada cintanya orang kafir itu kepada Allah. Nah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di sini kata para ulama ada ada tiga ya makna. Yang pertama, cintanya orang mukmin itu lebih besar daripada cintanya orang kafir atau orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, cintanya orang mukmin itu lebih besar ya daripada cintanya orang-orang kafir itu kepada sembahan-sembahan mereka. Nah, namun yang zahir hadisnya di sini makna yang pertama yang zahir. Artinya memang bahwa kaum Quraisy Mekah itu mereka juga menyembah Allah dan mencintai Allah, tapi mereka juga menyembah sembahan-sembahan yang lain, seperti mereka mencintai Allah, seperti mereka menyembah Allah. Tapi orang mukmin hanya sembahannya hanya kepada Allah dan cintanya mereka kepada Allah jauh lebih besar daripada cintanya orang-orang kafir itu kepada Allah. Karena cintanya orang kafir itu terbagi. Mereka juga mencintai Allah, tapi mereka juga mencintai orang-orang mencintai sembahan mereka. Nah, ini dia. Ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah itu zalim. Walau yaral ladzina zalamu. Ini perlu kita sedikit merenung ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu cap zalim kepada orang-orang kafir atau orang-orang musyrik itu yang menyembah selain Allah. Dan memang kesyirikan adalah kezaliman. Ketika Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Inna syirka la zulmun azim. Ya. Jadi ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Di sini maknanya kalau secara zahir, dan orang-orang yang beriman itu yang belum pernah mencampuri keimanan mereka kezaliman, mereka itulah akan mendapatkan keamanan sempurna dari Allah. Para sahabat sedikit berat
memahami ayat ini. Artinya mereka memahaminya bahwa orang yang akan mendapat kesempurnaan atau keamanan itu hanya orang yang betul-betul jauh dari dosa. Jadi para sahabat memahami bahwa kata-kata zalim di situ adalah dosa. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, bukan seperti yang kalian pahami. Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zulm di situ adalah syirik. Kemudian beliau menyampaikan kepada sahabat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi orang musyrik itu orang zalim. Kenapa dia disebut dengan orang zalim? Karena kezaliman itu kalau secara bahasa adalah wadi'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah kezaliman. Kebalikannya adalah lurus, al-adl. Al-adlu itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, orang musyrik ini mereka disebut zalim karena mereka meletakkan ketuhanan-ketuhanan atau makhluk yang mereka anggap Tuhan itu menempatkannya kepada posisi atau tempat sembahan. Padahal makhluk-makhluk itu tidak berhak untuk disembah. Ya. Itu sama dengan zalim. Karena meletakkan sembahan-sembahan itu yang seharusnya tidak layak untuk disembah, mereka menempatkannya pada posisi ketuhanan. Padahal yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang yang zalim. Maka orang musyrik itu orang yang zalim. Orang-orang Nasrani ya zalim dan lain sebagainya. Karena mereka meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Walau yaral ladzina zalamu idzarawna al'adzab annal quwwata illa jami'a ini nanti ketika nanti di akhirat. Ketika orang-orang musyrik itu yang menjadikan Tuhan selain Allah, ketika mereka melihat azab yang sangat pedih, maka saat itu mereka akan menyesal. Saat itu mereka akan menyesal dan berkata hati mereka, seandainya kami dulu tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa annallaha syadidul adzab. Pada saat itu mereka melihat begitu besarnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita langsung mengambil faedah daripada hadis ayat di atas. Ya. Ini penjelasannya bahasa ayat 1. Anna ba'dan nas yaj'alullaha niddan fil mahabbah. Ya. Di antara sebagian manusia itu ada yang menjadikan bagi Allah itu sembahan, saingan, tandingan dalam mencintai. Jadi mereka mencintai tandingan itu, maksudnya Tuhan-Tuhan palsu itu, seperti mereka mencintai Allah. Kemudian faedah lagi bahwa anna mahabbatullah minal ibadah. Ini penting sekali. Bahwa mencintai Allah itu termasuk ibadah. Jadi ingat, mencintai Allah termasuk ibadah. Di anna Allah ja'ala man sawa ghairahu fiha musyrikan muttahizan lillahi nidda. Kenapa? Karena Allah menjadikan orang yang menjadikan Allah ya sebagai saingan dalam mencintainya itu sebagai musyrik. Maka fal mahabbah minal ibadah. Jadi mencintai itu bagian daripada ibadah. Bal hiya asasul ibadah. Bahkan dia adalah fondasi daripada ibadah itu sendiri. Li'annal asasal ibadah mabni ala hub. Karena fondasi dan asas ibadah itu adalah berangkat dari rasa suka, rasa cinta, wa ta'zim dan pengagungan. Fabil hubbi yafalul ma'mur. Karena dengan mencintai maka orang itu melakukan apa yang diperintah. Jadi karena kita mencintai Allah dan mengagungi Allah, maka dengan demikian kami atau kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi al-mahabbah minal ibadah. Al-mahabbah minal ibadah. Jadi mencintai itu adalah bagian daripada ibadah atau termasuk ibadah. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, anna man ja'ala lillahi niddan fil mahabbati fa huwa zalim. Ya. Barang siapa yang mencintai sesuatu seperti dia mencintai Allah, maka dia telah zalim. Ya, seharusnya cinta kepada Allah itu harus di atas semuanya. Ya. Walau yaral ladzina zalamu izrauna al'adzab. Jadi mencintai barang siapa yang
mencintai sesuatu seperti dia mencintai, maka adalah zalim. Seharusnya cinta orang mukmin kepada Allah itu di atas semuanya. Maka kita ambil contoh Ibrahim alaihissalam. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah menguji apakah cintanya kepada anaknya itu, putranya Ismail itu dahulukan atau hanya cintanya kepada Allah yang nomor satu. Ya, luar biasa ini ujiannya Ibrahim alaihissalam. Ya, sekian lama beliau tidak dikaruniai anak. Mungkin hampir 100 tahun lebih, bahkan dia mengatakan Ibrahim itu 150 tahun baru punya anak. Nah, lahirlah anak satu-satunya yaitu Ismail. Ya, begitu cintanya Ibrahim kepada putranya ini, karena sudah sekian puluh tahun didambakan sampai dia rela, ya, berpisah dengan menjauh dari istri yang pertamanya untuk supaya anaknya ini bisa hidup, ya, di tempat yang berbeda. Ya, kita tahu bahwa Ibrahim asalnya tinggal di Mesir. Begitu dia menikahi Ismail yang awalnya adalah budak, dimerdekakan, kemudian untuk menjaga perasaan Sarah, ya, yang waktu itu istri pertama yang belum punya anak, Ibrahim mengasingkan, artinya menjauh dari Sarah itu, ya. Dia dari Mesir ke Mekah, ya. Nah, sang cintanya Ibrahim kepada Ismail ini karena anak satu-satunya, sekian puluh tahun dia menunggu. Nah, setelah anaknya lahir, Allah menguji dia dengan melalui mimpi. Dia tahu bahwa mimpi bagi seorang nabi itu ibaratnya adalah wahyu. Ya, mimpi bagi seorang nabi, ya, itu ibaratnya wahyu, perintah. Dan ibaratnya beliau menerima perintah itu di siang hari atau di dalam waktu terjaga. Ya, dan beliau tidak berpikir panjang, langsung, ya, ini perintah dari Allah. Kemudian beliau berniat dan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Beliau sudah menjauh dari keramaian, kemudian diambillah pisau untuk menyembelih putranya itu. Luar biasa ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan sembelihan yaitu kibas yang sangat besar. Nah, di sini Ibrahim telah lulus, ya, dalam ujian. Jadi beliau betul-betul cintanya kepada Allah satu, ya, melebihi cintanya kepada putranya, bahkan melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Ya, jadi kita juga demikian. Jadi orang mukmin itu seharusnya mencintai Allah di atas segalanya. Ya. Apalagi hanya mencintai makhluk. Ya. Kemudian isbatul jaza, faedah lagi, isbatul jaza liqauli ta'ala izaronal azab. Bahwa setiap perbuatan itu ada balasannya, termasuk mencintai. Jadi mencintai termasuk amalul qalbi. Jadi maka mencintai itu juga termasuk pahala. Nah, maka seseorang akan tunduk dan patuh kepada Allah jika cintanya kepada Allah itu di atas segalanya. Ya, hanya jika cintanya kepada Allah itu setengah-setengah, maka dia akan akan tidak akan sulit dia beribadah, ya, bukan konsisten, ya, jika cintanya kepada Allah hanya setengah-setengah. Kemudian faedah lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kekuatan, kita tahu dia termasuk al-quwwah, ya. Wa minha annal mu'min muhibbul lillah azza wa jalla aksara min mahabbati haula'i asnain. Jadi ini faedah lagi bahwa cintanya orang mukmin kepada Allah itu di atas cintanya orang kafir kepada Allah, atau cintanya orang kafir kepada sembahan-sembahan mereka. Jadi orang kafir itu mencintai sembahan mereka. Ya. Tapi orang mukmin cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya orang kafir atau orang musyrik kepada sembahan mereka. Atau cintanya orang mukmin itu lebih besar daripada cintanya orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi orang mukmin cintanya kepada Allah itu jauh lebih besar. Jauh lebih kuat. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, annahu kullama izdada imanul abdi izdada mahabbatullah. Ini penting sekali. Bahwa setiap keimanan seorang hamba itu bertambah, maka dengan sendirinya kecintaannya kepada Allah juga bertambah. Nah ini, jadi kullama izdada imanul abdi lillahi izdada mahabbah. Jadi setiap keimanan kita kepada Allah itu bertambah kuat dan bertambah,
maka dengan seiring itu maka kecintaan kita juga akan bertambah. Nah, jadi apa namanya? Kecinta seorang mukmin ya, jadi kalau keimanan semakin kuat itu berarti juga cinta kita juga semakin kuat. Demikian sebaliknya, ketika keimanan itu menipis ya kecintaan juga menipis. Ya. Makanya iman itu kata para ulama yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Keimanan itu bertambah dengan amal soleh dan lain sebagainya dan berkurang dengan maksiat. Ya, jadi semakin rajin orang amal soleh maka imannya semakin tebal. Sebaliknya semakin jauh seseorang itu dari ketaatan atau ketika seorang hamba bermaksiat maka saat itu imannya berkurang. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, anna syiddatu azabillahi azza wa jalla. Besarnya azab Allah. Ya, syiddatu azabillahi azza wa jalla lihaula'il zalimin. Jadi dahsyatnya azab Allah yang menimpa orang-orang yang zalim. Jadi orang musyrik tadi. Ya, orang yang musyrik karena Allah mengatakan walau yaral ladzina zalamu fi zalanal azab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Tentu ketika mereka melihat azab yang sangat pedih, ya maka itu menimpa orang yang zalim. Jadi orang yang zalim ini maka besar sekali atau dahsyat sekali azabnya. Nah memang kesyirikan itu tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu. Siapa yang kepada Allah maka Allah mengharamkan baginya surga. Tapi tempatnya adalah neraka. Nah, jadi marilah kita menjauh dari kesyirikan ya. Dan kita jika sudah jika ada di antara keluarga kita yang terjebak dalam kesyirikan, segeralah kita ini menasehati supaya menjauh ya. Macam-macam praktek kesyirikan itu banyak sekali Bapak Ibu sekarang ini. Klinik-klinik bau metis dan sebagainya itu adalah semua bentuk-bentuk kesyirikan ya. Jadi jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Mari kita selalu bersihkan hati kita ini, bersihkan keimanan kita dari semua bentuk, ya, semua bentuk macam dan kesyirikan itu. Ya, sudah. Ya, termasuk juga kesyirikan adalah sihir, ya, sihir, perdukunan, kemudian peramal-peramal dan sebagainya. Ini semua termasuk kesyirikan. Ini sangat berbahaya. Ya, mengaku-ngaku mengenal mengetahui perkara gaib, ya, termasuk juga minta bantuan syaitan, itu kesyirikan. Ya. Ini bentuk-bentuk kesyirikan yang banyak menyebar di tengah masyarakat, ya dari dulu sampai sekarang, ya termasuk keyakinan akan ada hari baik, hari buruk dan sebagainya, tanggal baik, tanggal buruk, tanggal sial dan itu dari mana asalnya itu ya? Dan semua tanggal itu baik, ya semua hari itu baik. Ya. Ini semua adalah perkara-perkara gaib yang kita tidak boleh berpedoman kepadanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui masalah perkara gaib. Ya. Ketika kita terjebak atau dalam keyakinan itu, maka berarti itu berbahaya. Artinya dalam hati kita masih ada sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya sekali. Dan itu bisa mengarah kepada kesyirikan. Ya. Kalau seseorang itu meninggal dalam kesyirikan, wah itu nggak bisa diampuni dosanya. Ya, nggak bisa diampuni karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Itu maksudnya adalah di akhirat. Nah, jadi kalau ada orang yang meninggal dalam kesyirikan, nauzubillah, tidak akan diampuni dosanya. Ya. Tapi kalau orang mukmin ya menjauh dari kesyirikan, kemudian dia terperosok dalam suatu dosa, itu masih ada harapan. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan dosanya itu bukan kesyirikan. Nah, tapi kalau kesyirikan dosanya, nauzubillah, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika di antara keluarga kita masih ada yang barangkali punya kebiasaan, punya keyakinan-keyakinan, klinik-klinik dan lain sebagainya itu, marilah kita senantiasa mengajak mereka ke jalan yang benar, ya bahwa ini tidak baik, ini syirik, ya ini berbahaya, karena dosa syirik itu dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim.
Jadi dosa yang paling besar yang diperbuat oleh Bani Adam adalah syirik. Nah, maka itulah sebabnya kenapa para nabi dan para rasul diutus. Jadi para nabi diutus itu untuk memperbaiki ini. Ya, jadi para nabi itu bukan diutus untuk membangun peradaban kota besar, membangun pasukan, membangun umpamanya negara besar, tidak. Para rasul itu diutus ya untuk membersihkan akidah umatnya, ya, untuk membersihkan akidah umat-umat yang mereka diutus kepadanya. Ya. Kemudian kalau itu sudah masuk ke dalam neraka, ya, itu akan menjadi suatu bencana besar, ya, karena keadaan neraka itu sangat mengerikan. Ya, di dalam surat banyak ayat, ya, dalam Al-Quran seperti An-Nisa, bagaimana keadaan penghuni neraka. Allah berfirman, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Terus berlanjut tuh. Ketika ya setiap kulit-kulit mereka terkelupas, artinya hangus karena api, baddalnahum juluda, kami ganti lagi kulit yang lain, ya, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azabnya, waliyadzubillah. Dalam ayat lagi, inna syatazaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun. Jadi ada namanya pohon zakum, ya, yang itu namanya buah pohon zakum yang dimakan oleh penghuni neraka. Ta'amul asim, itu makanan orang yang pendosa. Kal muhli yaghli fil butun, itu ibaratnya api yang sangat panas yang membakar perut mereka. Kaghalil hamim, seperti pembakarnya api yang sangat panas. Khudu, makanlah itu, telanlah itu. Nauzubillah. Summa subuh fauqa ra'si, kemudian disirami di atas kepala mereka azab yang sangat. Nauzubillah. Ini semua contoh-contoh bagaimana azab itu akan menimpa orang-orang yang zalim, orang-orang yang penghuni neraka, khususnya orang-orang yang zalim tentunya. Ya. Kemudian kita, jadi sekali lagi, mari kita berlindung kepada Allah dari semua macam kesyirikan. Ya. Jadi selalu kita memperbarui niat, selalu memperbarui hati kita, selalu membersihkan hati kita, ya. Termasuk syirikan itu adalah ria, tapi cuma syirik kecil, ya, syirik kecil dia namanya. Ria itu syirik kecil. Ketika seorang itu berbuat bukan karena Allah, itu syirik juga, tapi syirikul khafi, ya, syirik yang tidak kelihatan. Ya. Namun syirik khafi ria ini tidak sampai mengeluarkan seorang dari keislaman, ya, mengurangi amal. Ya, jadi kalau syirik kecil itu kayak ria dan sebagainya, itu hanya mengurangi amal, mengurangi pahala. Ya, tapi kalau syirik akbar, syirkun akbar, ya, itu sudah keluar dari Islam. Kemudian ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Nah, di sini Allah bercerita tentang bagaimana keadaan, ya, orang-orang yang diikuti. Ya, jadi contoh-contoh yang buruk, ya, orang-orang yang diikuti ketika di dunia, maksudnya itu para pemimpin-pemimpin, para gembong-gembong maksiat, para pelaku-pelaku maksiat, para pemimpin-pemimpin jahat yang diikuti oleh pengikutnya. Nanti di akhirat itu mereka akan berlepas diri, jadi tidak mau tanggung jawab. Istabarra alladzina tubi'u. Ingatlah, ketika orang-orang yang diikuti itu, maksudnya para gembong-gembong, ya, para contoh-contoh yang buruk, ya, orang-orang yang diikuti dalam hal maksiat, dalam hal keburukan, gembong-gembong kekafiran, gembong-gembong kezaliman, gembong-gembong kesyirikan dan sebagainya, nanti di akhirat mereka berlepas diri, tidak mau tanggung jawab. Ya, mereka tidak mau mengurus, ya, kaumnya, anggotanya. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ya. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti, maksudnya itu para gembong-gembong maksiat, gembong-gembong kesyirikan dan lain sebagainya, ketika di akhirat mereka malah berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, dari anak buah mereka, nggak mau urus.
Wara'aul azab. Jadi kan semuanya nafsi-nafsi. Nah, mereka melihat azab. Wa taqatihul asbab. Maka terputuslah segala sebab. Jadi tidak bisa membantu. Tidak ada syafaat, tidak ada. Jadi, akhirnya mereka semua kena azab. Nauzubillah. Jadi ini ayat ini mengingatkan kita jangan sampai kita ini ikut-ikutan ulama su atau pemimpin-pemimpin jahat, pemimpin-pemimpin zalim, ya, pemimpin-pemimpin yang menjerumuskan ke neraka waliyazubillah. Ya, janganlah kita mengikuti ini. Nanti mereka akan berlepas diri, tidak mau menolong ini. Ini maksudnya. Istabarra alladziina tabi'u minal ladziina taba'u wa ra'aul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Karena saat itu sudah tidak ada lagi sebab, tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi penolong, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka menyesallah kita sekarang, hati-hatilah mengikuti pemimpin. Hati-hatilah mengikuti suatu contoh, ya. Janganlah mengambil contoh yang buruk, ya. Janganlah mengikuti, ya, pemimpin yang buruk, yang mengajak menjerumuskan kepada neraka, ya. Para al-mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Ya, ketika orang pelaku dosa itu sudah melihat neraka dan mereka yakin akan masuk ke dalamnya dan mereka tidak bisa lari darinya. Waliyadzubillah. Nah, di ayat yang lain juga, ya, ketika orang-orang yang mengikuti ini, ya, mengingatkan kepada orang-orang yang diikuti, ya, tentang janji mereka dulu. Ittabi'u sabilana wahnamil khotoyakum. Ya. Jadi orang-orang yang diikuti itu ketika di dunia, jadi maksudnya para pemimpin-pemimpin jahat, ketika mereka di dunia ini, mereka menawarkan kepada para pengikutnya, ikutilah kami akan memikul kesalahan-kesalahan kalian nanti ketika di akhirat. Wa namil khotoyakum. Tapi Allah mengatakan wa ma hum bikhamilina min khotayahum. Ya. Wala yahmiluna asqalahum wa asqalihim ma asqalihim. Ya. Bahkan orang-orang yang diikuti nanti itu, nanti masa para gembong-gembong penjahat, para gembong-gembong kezaliman itu, mereka nanti akan menanggung dosa mereka dan juga menanggung dosa orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, ini penting sekali. Bahwa orang yang mengajak kepada kezaliman, itu nanti juga akan menanggung kezaliman yang sama. Menanggung kezaliman daripada orang-orang yang mengikutinya. Ya, ini dia. Karena Rasulullah bersabda, "Man sanna fil Islami sunnah sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man biha min ghairi ayyang qusa min azarihim syai'a." Barang siapa yang menunjukkan ke jalan yang buruk, ya, yang memberi contoh jalan yang buruk, apalagi mengajak, apalagi memberi contoh, apalagi mengiming-iming, ya, ke jalan yang buruk, kemudian dia diikuti oleh banyak pengikut, maka dia akan menanggung dosa setiap yang mengikutnya, gitu, dan tidak mengurangi dosa pengikutnya. Nah, itu penting sekali. Sama dengan orang yang mengajak kebaikan. Nah, Rasulullah bersabda, "Man sanna fil Islami sunnah hasanah." Barang siapa yang mengajak kepada suatu kebaikan, ya, menghidupkan suatu kebaikan, kemudian diikuti kebaikan itu, maka dia akan memperoleh pahala yang sama dari semua orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti. Nah, inilah dia. Jadi, janganlah kita ini menjadi contoh yang buruk. Karena ketika contoh yang buruk itu diikuti, berarti kita menanggung dosanya juga. Nah, kita menanggung dosa. Itulah maksudnya tadi, istabara allazina tabi'u. Nah, waraul azab wa taqat bihumul asbab. Faqala allazina taba'u law anna lana, ini sebelum ayatnya dulu, kita habis dulu, kita faedah dulu ini. Annal matbu'in bil batil la yanfa'un. Nah, ini dia. Bahwa orang-orang yang diikuti, ya, maksudnya suri yang buruk, ya. Contoh yang buruk. Jadi pemimpin-pemimpin jahat, pemimpin-pemimpin yang buruk nanti, gembong-gembong kejahatan, apakah setan atau manusia nanti di akhirat tidak bisa memberi manfaat kepada para pengikutnya. Artinya dia tidak bisa tidak bisa membebaskan pengikutnya dari neraka. Ini hati-hati.
La yanfa'una atba'ahum. Sama sekali mereka tidak memberi manfaat kepada para pengikutnya. Istabara Allah jatuh. Wa minha annal amra yaqtasiru ala adamin nafar. Bal yata'addahu ilal bara. Bahkan bukan hanya ya, bukan hanya perkaranya, bukan hanya bahwa mereka itu tidak memberi manfaat, bahkan mereka berlepas diri. Artinya membuat para pengikut kecewa. Ya. Kalau tidak memberi manfaat ya mungkin ya biasa. Tapi nanti di akhirat mereka juga mengatakan, oh, enggak, maaf saya tidak bisa memberi manfaat. Bahkan mereka istabara, artinya berlepas diri. Artinya istabara itu artinya nanti di akhirat seakan-akan mereka itu tidak pernah mengajak. Nah itulah maksudnya. Jadi mereka nanti ngaku-ngaku bahwa kami tidak pernah mengajak kalian. Ya, kami tidak pernah mengajak kalian. Atau mengatakan kenapa kalian ikut kami ya gitu. Ya, jadi namanya tabarra. Jadi berlepas diri. Jadinya berlepas tangan istilahnya. Berlepas tangan. Ya. Jadi bal yata'il bara'ah. Wattaba bahkan menjauh daripada mengikutnya. Wa hadza yakunu asyaddu hasra. Tentu ini merupakan suatu penyesalan yang besar bagi semua pengikut. Ya. Ibaratnya ya, kalau seandainya ketika di dunia saja ya ada umpamanya orang iming-iming masuk investasi, umpamanya diiming-imingi untuk apa suatu hasil yang tinggi, suatu apa namanya keuntungan yang besar, diiming-imingi terus ternyata setelah ikut ya ternyata itu adalah apa namanya penggelapan ya kan. Nah, itu kita contoh saja kita di dunia ini ya ketika ada orang menawarkan investasi gini segala. Terus kita ikut. Nah, ternyata setelah beberapa saat uang kita raib ya. Uang kita raib. Kemudian pihak tadi mengatakan, "Oh, maaf, enggak ada hasil." Kemudian umpamanya dia nanti berlepas tangan, "Oh, maaf, kami sebetulnya enggak pernah mengajak kalian untuk investasi," umpamanya gitu. Itu contoh di dunia saja seperti itu. Bagaimana sedihnya ya. Bagaimana sedihnya orang yang ikut itu ya ketika ternyata di kemudian hari pihak yang mengajak itu berlepas tangan, ya tidak mau mengurus dan sebagainya. Ini nanti sama dengan di akhirat begitu nanti. Jadi orang-orang yang mengajak kepada suatu kejahatan yang apa namanya? Yang dihiasi dengan keindahan ya, yang dihiasi dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang manis, umpamanya gini dan begitu. Nah, dan itu adalah menyesatkan. Ternyata ketika di akhirat mereka nanti akan berlepas tangan, bahkan menjauh, tabarra. Nah, ini tentu merupakan suatu kesedihan dan penyesalan yang besar bagi semua yang mengikuti mereka. Kemudian faedah subutul iqab. Ya, bahwa di akhirat nanti ada namanya iqab, waraul adab. Tentu kalau memang ada azab otomatis ada sebelumnya adalah kebangkitan, ya, ada mahsyar dan lain sebagainya. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, annallahu subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati yajma' jami' al-atba' wal matbu'in taubihan. Nah, ini dia. Jadi watandiman lahum. Jadi nanti di akhirat semua pemimpin ya, semua pengikut dan yang diikuti akan dikumpulkan jadi satu. Untuk apa? Ya, untuk menghina mereka, taubih, watandiman supaya mereka buat menyesal ini kalian dulu saling mengikuti, ini dia. Nah, silakan kalian berdebat, silakan kalian saling menyalahkan, silakan kalian, tapi tidak ada gunanya. Nah, ini ya. Di sanalah nanti para pengikut itu menjadi menyesal, ya. Kenapa mereka itu mengikuti? Ternyata yang diikuti adalah orang-orang jahat. Nah, ini maksudnya. Maka marilah kita, ini termasuk pemimpin ini, ya, termasuk pemimpin. Mohon maaf, ini termasuk pemimpin, bukan hanya masalah-masalah agama dalam hal seperti ini, ya. Dalam masalah-masalah memimpin kepala desa, memimpin presiden, memimpin apa namanya gubernur, ini sama ini mereka semuanya adalah matbu'in, orang yang diikuti, yang menawarkan janji-janji palsu. Ternyata mengarah kepada keburukan. Nanti kita juga akan ditanya itu di akhirat. Ya, kenapa dia pilih itu? Ini hati-hati ya. Karena agama itu menyangkut semuanya, ya. Menyangkut baik itu pemimpin dalam masalah agama maupun juga pemimpin dalam masalah dunia. Ya, ini persoalan tidak gampang. Ya.
Oleh karena itu di dalam Islam itu diatur ya siapa yang berhak menjadi pemimpin. Lihatlah ya, ketika kalian melihat seseorang kalian akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Anna jami'al asbabal batilah allati la tudillah. Semua ya nanti di akhirat ini nanti semua persahabatan ya yang batil itu nanti tidak berlaku di akhirat. Yang tidak diridai Allah semua akan terputus. Yang ada hanya persahabatan dalam agama, persahabatan dalam ketakwaan, persahabatan dalam kebaikan. Anna man istaghatsa birrusuli aw ghairihim minal makhluqat fi ma la yaqdir alaihi illallah faqad dhalla. Ini juga penting sekali. Barang siapa yang minta tolong ya kepada selain Allah, istighatsah itu minta tolong. Istighatsah birrusul, minta tolong kepada selain Allah seperti minta tolong kepada para malaikat, minta tolong kepada para makhluk, nanti di akhirat mereka akan kecewa. Mereka semua nanti akan disesatkan Allah Subhanahu wa taala karena yang berhak kita minta tolong itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti minta tolong hujan, yang bisa menurunkan hujan hanya Allah. Bisa umpamanya supaya hujan berhenti juga Allah Subhanahu wa taala. Supaya angin tidak ribut, supaya ombak tidak besar, supaya tidak tsunami dan sebagainya. Ini hanya Allah. Ya, mari kita lihat praktik di masyarakat. Ada istilah tolak bala, menyembelih kambing, dilempar di sungai, menyembelih kambing, dilempar di laut, dan sebagainya. Itu kan kesyirikan yang besar. Itu syirkun akbar. Syirkun akbar. Ya, tolak bala dan sebagainya itu. Ma'riyazubillah. Inilah semua contoh-contoh praktek syirikan itu bukannya Allah menjadi sayang, menjadi murka. Itu malah mendatangkan bencana itu. Ya, bagaimana seperti di daerah-daerah ya banyak sekali katanya dengan alasan tolak bala menyembelih kambing dilempar ke laut. Nah, ini maksudnya apa? Itu seakan-akan meyakini bahwa di situ ada penjaga laut selain Allah. Itu jelas itu syirkun akbar. Ya. Itu bukan membuat ombak jadi lembut, malah menjadi ombak jadi ganas itu. Nah, sebaliknya itu karena itu kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim, sekali lagi, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya, kalau mau menghindari bencana ya memperkuat tauhid, tauhid yang diperkuat untuk supaya tidak menjadi Allah jadi murka. Ya, cari amalan Allah menjadikan Allah ridho. Nah, bagaimana amalan supaya Allah ridho? Ya memperkuat tauhid, menjauhkan kesyirikan, menjauhkan klinik-klinik, menjauhkan maksiat dan sebagainya. Itu yang membuat Allah tidak murka. Ya, karena azab itu bisa jadi karena Allah murka, karena melihat amalan-amalan perbuatan penduduk di sebuah daerah ini sudah jauh menyimpang. Nah, Allah mengirimkan peringatannya, mengirimkan azabnya yang berupa namanya ombak yang ganas, gempa bumi yang dahsyat, hujan lebat yang tidak henti-henti, tanah longsor yang mematikan dan sebagainya. Ya, itu sangat terpengaruh Bapak Ibu. Jadi bisa saja longsor yang terjadi, bencana yang terjadi, tsunami yang terjadi itu bisa jadi karena perbuatan hamba. Itu dalam Al-Qur'an itu disinggung. Ya. Allah berfirman, "Wa iza aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha." Ketika kami akan menghantam, akan menghujami, akan kami siksa, akan kami hancurkan, akan kami kirim bencana kepada suatu kaum, kata Allah, kami perintahkan mereka untuk berbuat baik, menjauhkan kesyirikan, menjauhkan maksiat dan sebagainya. Amarna mutrafiya fafasaku fiha, tapi mereka membangkang. Mereka tidak mau taat. Mereka tidak mau mendengarkan para dai, mereka tidak mau mendengarkan para khatib supaya menjauhkan maksiat, supaya menjauhkan kesyirikan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ahlaknahum. Maka kami azab mereka dengan azab yang pedih. Itu ayat dalam surat Al-Isra. Wa iza aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiya fafasaku fiha. Pada marnahum tadmira. Maka kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Waliyadzubillah. Kemudian ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ini nanti akan terjadi di akhirat.
Berkatalah orang-orang yang mengikut, ya, berkatalah para pengikut. Nah, ini atba. Berkatalah para pengikut setelah melihat orang-orang yang diikuti berlepas tangan. Nah, mereka berkata, "Lau anna lana karratan, duhai seandainya kami punya kesempatan kembali hidup di dunia ini, kami dikembalikan seandainya kami punya kesempatan untuk kembali ke dunia ini, apa fanatabarra minhum, agar kami bisa berlepas tangan juga dari mereka para pengikut tadi, para orang yang diikuti tadi, para gembong-gembong maksiat tadi. Kama tabarra'u minna, seperti mereka ini berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullah. Demikian Allah apa namanya? Memperlihatkan kepada mereka rasa penyesalan mereka yang besar. Kenapa mengikuti pemimpin yang jahat? Kenapa mengikuti orang yang mengajak kepada kemusyrikan? Kenapa mengikuti orang-orang yang mengajak pada kezaliman dan sebagainya? Wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka sama sekali tidak akan keluar dari api neraka. Ini hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi supaya tidak menyesal, ya menyesal sekarang. Ya. Ya, kita ambil faedah di sini. Wa min fawaidil ayat anna haulal atba yatamannau. Jadi orang-orang yang pengikut nanti mereka berharap minta kepada Allah supaya dikembalikan kembali ke dunia, supaya mereka bisa berlepas tangan dari para pemimpin yang jahat, pemimpin su, pemimpin yang mengajak kepada kezaliman, kerusakan dan sebagainya, seperti ketika mereka nanti di akhirat berlepas tangan. Nauzubillah. Ya, dia tabarra'u minhum, ya, kama tabarra'u min haula. Tapi hada kan mungkin, ini enggak mungkin terjadi karena sudah selesai. Visa di dunia sudah selesai. Wa ma yaziduhum illa hasratan. Maka semua ini hanya supaya Allah merasakan penyesalan yang besar, bahwa menimpakan rasa menyesal kepada mereka. Walihadza qala kadzalika urihimullahu a'malahum hasarat. Demikian Allah memperlihatkan kepada mereka rasa penyesalan yang besar. Wa minna tahassur haula wa amsaluhum alladzina qatahum fi hadhihi dunya. Nah, ini juga menandakan bahwa nanti orang-orang para pengikut itu akan menyesal sesal-sesalnya. Kenapa mereka memilih pemimpin yang buruk? Kenapa mereka memilih pemimpin yang jahat, pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang mengarah kepada kemusyrikan, mengarah kepada kesesatan dan lain sebagainya. Isbatu niqalullah bihim. Ya, ini juga menunjukkan bahwa Allah nanti akan memberi azab kepada mereka, ya. Annal musyrikina mukhalladun finnar. Ah, ini juga penting. Bahwa nanti orang-orang musyrik itu Bapak Ibu mereka akan kekal di neraka. La yakhrujuna minha. Mereka tidak akan keluar. Mereka tidak akan keluar. Ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan keluar dari neraka wal iyadzu billah. Jadi marilah kita senantiasa sekali lagi perbuatan syirik ini sangat-sangat berbahaya. Ya. Annal musyrikina mukhalladuna finnar. Nah, ini ada yang bertanya, mau Ustaz izin tanya. Nah, ini ya. Ini ada apa namanya? Ada kasus ini. Ini bagus sekali ya. Ini bagus sekali pertanyaannya. Ada kasus ya. Ini pertanyaan Muhammad Ustaz. Beberapa bulan yang lalu ada orang yang menendang sesajen di daerah Gunung Semeru. Kemudian orang tersebut itu dinilai menebar kebencian dan menyinggung agama lain. Bagaimana seharusnya sikap kami melihat fenomena tersebut? Terima kasih. Ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, kami maksudnya adalah kami umat Islam, ya. Kami umat Islam ini mengajak, jadi gitu, menjauhkan hal itu, ya. Bukan kita ini menyinggung orang lain, kalau orang lain ya silakan saja, itu kan bebas orang itu beramal. Maksud saya, kita orang mukmin ini mari kita jaga. Kita jaga keluarga kita dari hal-hal itu. Jadi jangan sampai mereka ada kepercayaan, ya. Kalau umpamanya ada umat lain atau orang lain mengajak itu kan urusan mereka. Ya, jangan diganggu, biarkan. Ya, ya. Maksud saya kalau ada keluarga kita yang terjebak dalam hal keyakinan itu, ya kita mendakwah mereka, kita menyampaikan bahwa itu tidak benar, bahwa ini adalah
kesyirikan, itu maksud saya. Jadi kalau orang lain ya itu urusan mereka, kan orang kan tidak bisa dipaksa. Ya memang ini seharusnya orang tersebut ya salah itu sebetulnya ya. Ya apa namanya? Sementara dia kan tidak punya kuasa terus itu menyinggung ya. Se, seharusnya orang tersebut dia tidak lakukan itu ya. Karena dia bukan penguasa, dia nggak punya tangan, ya, dia tidak punya kuasa untuk itu. Ya, malah ya maka ketika ya pantas orang itu tersinggung ya. Jadi yang dia biasa lakukan orang itu ya mendoakan supaya orang tersebut mendapat hidayah kan gitu maksudnya. Jadi tetap kita menjaga perasaan orang, tapi dalam hati kita apa yang diyakini tetangga sebelah atau orang sebelah itu adalah kesyirikan ya itu. Jadi maksud saya ini kita jaga ya, kita kawal keluarga kita yang barangkali masih muslim, masih baik, masih ada tauhidnya, atau mungkin kalau ada yang di antara keluarga kita yang muslim tapi ada kebiasaan itu ya mari kita sampaikan bahwa ini tidak benar. Nah, itu maksudnya. Bukan kita lantas menyinggung orang lain, tidak. Kecuali kalau kita ini orang penguasa ya bisa kita apa namanya dakwakan kepada orang ya bahwa ini tidak benar. Nah, itu bisa. Tapi kalau orang lemah yang tidak punya tangan ya tidak punya kuasa ya tentu kan bisa menempatkan posisinya. Ya. Kemudian bahwa annal musyrikina mukhalladun. Nah, bahwa orang musyrik itu kekal. Ya, sekali lagi, dosa kesyirikan adalah yang sangat besar. Ya. Jadi tidak benar jika seandainya orang sekarang ini sudah bertauhid semua tidak benar. Ya. Justru sekarang tauhidnya, justru sekarang kesyirikannya menjadi-jadi. Ya. Kalau di zaman Rasulullah itu tidak ada istilah orang meramal-meramal itu meramal bintang. Sekarang malah ramalan-ramalan bintang malah menjadi-jadi. Orang meramal tahun sekian akan terjadi begini, akan terjadi kiamat. Dan itu malah sekarang mulai semarak, ya. Orang yang nggak pernah sholat, orang yang nggak pernah, orang kok ngaku-ngaku gaib itu ya, orang-orang itu kan jelas, ya itu kemusyrikan, ya. Jadi mengaku-ngaku perkara gaib itu termasuk kesyirikan, itu dosa besar. Marilah kita menjauh dari itu, ya. Makanya para nabi, para rasul itu selalu mewanti-wanti kepada generasi mereka supaya menjauhi kesyirikan seperti doanya Nabi Ibrahim ya ketika dia mengatakan wa iz qala Ibrahim rabbi jal hadzal balada amina wa junubani wa baniya an na'budal asnam. Ibrahim alaihissalam itu beliau berdoa di samping Ka'bah, ya Allah jauhkanlah diriku dan umatku keturunanku dari penyembahan berhala, jauhkanlah mereka. Wa junubani wa baniya an na'budal asnam. Itu doa Ibrahim. Maka ketika Ibrahim wafat, ya meninggalkan Ismail, masih tauhid. Bahkan ada yang mengatakan sekitar ada 5 generasi, ada 1000 tahunan itu. Baru nanti kesyirikan baru datang. Jadi setelah 1000 tahun berlalu, baru kesyirikan mulai ada di Mekah. Ya, jadi baru nanti lama-lama ada kesyirikan. Nah, setelah merajalela nanti diutuslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi awalnya di Mekah itu adalah tauhid. Ya, karena itu adalah sisa-sisa daripada Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Nah, setelah berlalu sekitar 10 abad, baru nanti datang berhala. Jadi maksud saya tadi marilah kita jaga, kita kawal saudara kita mungkin yang masih terbiasa sesajen, ya maksudnya dari keluarga kita yang masih pecah-pecah klinik dan lain sebagainya. Ya itu marilah kita jauhkan mereka dari keyakinan ini karena ini besar sekali apa namanya ini adalah dosa besar dan ini kesyirikan mengeluarkan dari agama ini seperti ini asyirk ya asyirk lazumun azim lain asyrakta lahbatana amaluka kata Allah jika engkau syirik maka hilanglah semua amal perbuatan kalian. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim azim sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabat Rasulullah ajma'in Allahumma jannibna an na'budal asnam Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma sib anna bi ahsanil akhlaq wa la tasib anha Allahumma sib anna sayyal akhlaq Allahumma hdina li ahsanil akhlaq
لا يهدي إليها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا إلا أنت اللهم اجنبنا الشرك اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وفاعله اللهم إنا نسألك التوحيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح شاباتنا اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح شاباتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضيتها لنا يا قوي يا عزيز إنك أنت السميع الدعاء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر لنا أمورنا كلها اللهم يسر لنا أمورنا كلها اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن والفتن اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا ده خاصة وعن سائر البلاد المنعمة إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته